Oke, baik. Selamat pagi Bapak dan Ibu sekalian. Selamat datang kembali di Philip Morning Market Call edisi hari ini, hari Senin, tanggal 23 Januari tahun 2017. Bersama dengan kami, tim research Philip Securities Indonesia. Di sini ada 3 agenda kita yang akan kita bahas hari ini, yaitu yang pertama pembahasan mengenai IHSG, kemudian pembahasan mengenai stock news atau berita korporasi dari emiten, dan ada sedikit technical rekomendasi, ada sekitar 3 saham yang kami rekomendasikan untuk 1 pekan ke depan. Kemudian akan kami tutup dengan tanya jawab. Sebelum kita masuk ke agenda yang pertama, seperti biasa saya ingin mengkonfirmasi terlebih dahulu apakah suara maupun layar bisa terdengar jelas dan terlihat jelas. Baik, terima kasih atas konfirmasinya Bapak dan Ibu sekalian. Langsung saja kita masuk ke agenda kita yang pertama, yaitu pembahasan mengenai indikasi IHSG. Baik, IHSG hari ini kami perkirakan masih akan bergerak melemah di support level 5214 dan resistance level 5313. Market driver untuk hari ini adalah indeks saham regional yang dibuka cenderung melemah ya akibat kekhawatiran mengenai kebijakan proteksionisme Presiden Trump ini mengalahkan optimisme bahwa Presiden Trump akan benar-benar menjalankan janji kampanyenya untuk memangkas pajak dan juga membelanjakan stimulus. Dalam pidato kenegaraan yang pertama di hari pelantikannya, Donald Trump terdengar sangat proteksionis ya. Kalau kita lihat, dia berjanji untuk mengutamakan barang-barang produk Amerika. Selain itu juga akan menegosiasi ulang perjanjian NAFTA dengan Meksiko dan Kanada, dan juga akan mundur dari Trans-Pacific Partnership. Sementara dari regional, Bank Sentral Tiongkok, The People's Bank of China, sedang berusaha untuk menghindari adanya kelangkaan likuiditas menjelang hari libur tahun baru Imlek yang di Tiongkok berlangsung antara Januari 27 hingga Februari 2. Biasanya menjelang hari raya Imlek ini ada atau terjadi penarikan uang besar-besaran baik dari masyarakat maupun dari korporasi, dan juga untuk tahun ini ditambah lagi dengan sejumlah pajak yang deadline-nya juga jatuh akhir bulan ini. Untuk itu maka minggu lalu sebenarnya Bank Sentral Tiongkok sudah menyuntikkan likuiditas yang cukup besar ya ke pasar, dan pagi ini memutuskan bahwa giro wajib minimum bagi 5 bank terbesar akan diturunkan menjadi 16%. Semua ini memberi indikasi bahwa kondisi likuiditas di Tiongkok agak sedikit lebih ketat dari yang diperkirakan atau dari tahun-tahun sebelumnya. Mengingat kalau kita tahu juga tahun ini kan sedang terjadi arus aliran dana keluar dari Tiongkok ya. Jadi itu juga menambah tekanan bagi likuiditas di Tiongkok. Kita memasuki stok news kita hari ini diawali dengan Bank Rakyat Indonesia atau BBRI. BBRI mengalokasikan dana dari pemerintah dalam bentuk KUR yang bertambah hingga 2 triliun. BBRI akan menyalurkan 71 triliun rupiah untuk tahun 2017 ini, naik dari 69 triliun rupiah tahun lalu. Berikutnya adalah Sorini Agro Asia Corporindo atau SOBI. SOBI mengumumkan akan
go private dan akan delisting dari IDX. Sobi akan menggelar RUPS pada tanggal 28 Februari dan akan menawarkan harga 4.250 per saham bagi saham yang beredar di publik. Yang ketiga adalah Siloam International Hospitals atau Silo. Silo mempertebal belanja modalnya untuk tahun ini menjadi 1,7 triliun, naik dari tahun lalu yang hanya sebesar 1,3 triliun. Belanja modal ini akan dialokasikan untuk membangun sekitar 16 rumah sakit baru. Dan yang terakhir adalah Sri Rizky Isman atau Sril. Sril memaksimalkan kapasitas produksi tahun ini dan mentargetkan pertumbuhan pendapatan 8 hingga 15% atau sekitar 716 juta US dollar hingga 760 juta US dollar. Sril juga mentargetkan laba bersih tumbuh 8 hingga 12% atau sekitar 68 juta US dollar hingga 73 juta US dollar. Ya, kita memasuki sesi tanya jawab dengan rekan saya Afdal. Oke, baik. Terima kasih Bapak dan Ibu sekalian. Selanjutnya sebelum kita masuk ke sesi tanya jawab, seperti biasa agenda kita setiap hari Senin yaitu ada technical rekomendasi. Dan hari ini ada sekitar 3 saham yang kami rekomendasikan untuk sepekan ke depan. Oleh karena itu, mari kita bahas satu persatu. Sebelumnya, saya akan membahas terlebih dahulu mengenai IHSG kita, di mana kalau kita perhatikan IHSG kita di sini dengan menggunakan osilator atau indikator Fibonacci di sini, support IHSG yang pertama yang akan diuji yaitu berada pada level 5.225, which is tampaknya support ini tampaknya cukup lemah. Support yang kuat itu berada pada level 5.200. Dan resisten pertama dari IHSG yang akan diuji yaitu di sekitar level 5.300, which is ini merupakan resisten yang cukup kuat karena merupakan angka psikologis dari IHSG. Apabila resisten ini sudah di-break oleh IHSG, maka ada kecenderungan IHSG kita akan menuju ke resisten selanjutnya yaitu di kisaran level 5.355. Which is apabila ini sudah di-break oleh IHSG, maka kecenderungan akan rally akan lebih cepat, yaitu hingga ke level 5.500. Kemudian kita masuk ke saham-saham rekomendasi kita untuk satu pekan ke depan. Ada 3 saham. Yang pertama langsung saja untuk BJBR, di mana untuk BJBR di sini setelah mengalami pelemahan yang cukup dalam, bisa kita katakan sejak awal tahun 2017, which is itu tanggal 3 Januari, sampai saat ini belum membentuk swing high. Oleh karena itu kita bisa manfaatkan peluang bottom fishing di sini. Kami melihat ada area demand di sini yaitu di kisaran level 2145 sampai dengan level 2250, which is yang berada di area hitam ini merupakan level entry point atau level swing low yang kami prediksi akan terbentuk di area hitam ini, di mana bisa Bapak atau Ibu manfaatkan untuk masuk, yaitu di kisaran range harga 2150 untuk base price-nya, dan range atasnya itu di kisaran level 2260. Untuk target price dari saham BJBR,
yaitu di kisaran level 2650. Sedangkan untuk stop loss-nya mohon selalu dijaga ketat, mengingat saham sejenis BJBR ini volatilitasnya sangat tinggi, yaitu di kisaran level 2060. Ada beberapa strategi, yaitu kalau misalkan Bapak atau Ibu sudah memasang entry point di kisaran level 2260 sampai dengan 2270, saran kami tidak menggunakan 100% dari alokasi untuk saham BJBR. Saran kami hanya menggunakan sekitar 30% saja, dan apabila saham BJBR masih mengajak turun, Bapak dan Ibu bisa melakukan average down di kisaran harga 2140 dengan menggunakan sisa dari alokasi yang tadi. Oke, jadi akan membentuk average di tengah harga ini. Kemudian tampaknya ada indikasi saham BJBR ini akan membentuk pola inverted head and shoulder, di mana memang pola itu, maksud kami head and shoulder, di mana memang pola itu mengindikasikan suatu saham akan bearish, tetapi kita bisa manfaatkan peluang tersebut mengingat belum membentuk swing high lagi. Oleh karena itu ada kecenderungan saham BJBR ini akan membentuk swing high terlebih dahulu, baru akan melanjutkan tren penurunannya. Nah, dengan membentuknya swing high tadi, kita bisa manfaatkan peluang tersebut. Baik, itu untuk saham BJBR. Selanjutnya yang kedua yaitu saham ITMG, di mana kami melihat di sini tampaknya saham ITMG yang memiliki korelasi yang sangat positif terhadap harga batu bara, tetapi kami melihat ada demand di sini yang cukup kuat di area kisaran level 14.540 sampai dengan harga 15.000. Oleh karena itu, kami menjadikan range tersebut sebagai entry point dengan strategi yang sama untuk saham BJBR yang tadi. Kalau sudah menyentuh level 15.000, saran kami tidak terlalu agresif. Silakan boleh masuk, tetapi hanya mengalokasikan 30% saja. Kemudian nanti kalau misalkan ITMG masih mengajak turun, which is support dari ITMG ini berada pada level EMA 100-nya, baru bisa kami sarankan untuk mengalokasikan sisanya. Kemudian untuk level target price untuk ITMG 1 sampai 5 hari ke depan, yaitu di kisaran level 15.900 sampai dengan level 16.000. Dan mohon juga dijaga level stop loss dari ITMG yaitu 1-2 fraksi di bawah level 14.200. Baik, itu merupakan untuk saham ITMG. Selanjutnya saham yang terakhir yaitu saham Kimia Farma, di mana kami melihat tampaknya saham KF ini ada potensi rebound, di mana kemarin atau 2 hari yang lalu saham KF ini sudah membentuk swing low, which is ada kecenderungan saham KF ini akan berubah tren atau akan mantul menjadi bullish kembali. Oleh karena itu, kami menyarankan untuk area yang hitam ini atau kotak hitam ini sebagai level entry point dari KF, which is itu di kisaran level 2.200 sampai dengan level 2.320 untuk entry point dari saham KF. Sedangkan untuk target price itu berada di sekitaran level resistennya, kita bisa menggunakan EMA 20-nya yaitu di kisaran level 2.540. Sedangkan level stop loss dari saham KF yaitu 1-2 fraksi di bawah level 2135. Saya pikir sudah jelas untuk rekomendasi kita untuk 1 pekan ke depan. Selanjutnya kita masuk ke sesi tanya jawab yang akan dipandu oleh rekan saya Aditya Nugroho. Ya,
pagi Bapak Ibu sekalian. Untuk sesi tanya jawab akan bersama saya Aditya Nugroho di sini. Pertama pertanyaan dari Bapak Abdul Roma untuk saham FIFA, LPKR, Doit dan Indofood. Baik Pak, kita akan ke saham FIFA terlebih dahulu. Ya, untuk FIFA masih ada peluang untuk melanjutkan penguatannya, namun ada resisten cukup kuat di kisaran 350, jadi mungkin itu jika masih ada penguatan ke sana arah terdekat. Kalau kita lihat di sini memang sudah mulai agak melandai penguatan, jadi waspadai seandainya ada pemberian tiba-tiba dari saham FIFA. Namun secara tren jangka menengah dari bulan November ini masih ada arah penguatan. Jadi masih bisa di hold untuk jangka pendek dengan resisten tadi di 350. Jika sampai level 350 maka untuk dapat bersiap untuk profit taking. Namun seandainya pelemahan terjadi tidak terlalu banyak dan berlangsung 1, 2, 3 hari hingga 2 hari, maka bisa kembali ambil ketika sudah melalui masa-masa pengelemahan secara teknikalnya. Lalu kita beralih ke saham LPKR. Untuk LPKR masih cenderung sideways Pak, jadi masih bisa di tradingkan saja di rentang 700 hingga ke 800 untuk lebarnya, sementara untuk range lebih singkatnya ada di kisaran 720 hingga ke 770 Pak. Jadi sementara masih ke sana arahnya, selama dia masih belum bisa breakout level 800 maka ini belum ada tanda-tanda untuk kembali bullish kembali. Jadi lebih baik di tradingkan saja di rentang tadi Pak untuk saham LPKR ya. Kemudian saham Doit. Untuk saham Doit masih juga sideways Pak. Ini kita lihat sekarang sudah mulai mengarah ke arah support di 485. Kita lihat di sini indikator stokastik juga masih menunjukkan pelemahan meskipun sudah mulai memasuki area oversold. Demikian juga MACD masih menunjukkan pelemahan. Jadi lebih baik tunggu di level 485 untuk kembali akumulasi dan manfaatkan rebound hingga ke level 525 hingga ke 540 sebagai exit pointnya. Beralih ke saham Indofood. Untuk Indofood sendiri ada peluang untuk kembali breakout level resisten di 8125-an Pak ini. Jadi kalau ini break maka ada peluang untuk kembali membentuk potensi uptrend. Seperti kita lihat di sini bahwa pasca memantul di level 7.200, ya, saham Indofood ini mampu bergerak menguat dan cenderung stabil di atas level 7.700. Jadi ini indikasi awal bahwa Indofood ini cukup kuat. Tinggal kita lihat apakah dia mampu menembus resisten di level 8130 ini. Dan seandainya level ini bisa ditembus, maka kita akan melihat level resisten berikutnya di kisaran 8.400. Jadi bisa di hold saham Indofood. Pun seandainya melemah, harapannya tidak lebih rendah dari level 7.800 karena ini adalah support cukup kuat bagi saham Indofood. Demikian Pak Abdul Roma. Berikutnya pertanyaan dari Bapak Suharta Tirta. Untuk BBTN, INPC, DGIK, KF, BRMS, dan CMNP. Untuk KF tadi sudah dibahas oleh rekan saya Afdal secara teknikalnya. Pertama kita saham BBTN terlebih dahulu. Untuk BBTN tampaknya agak berat menembus resisten di 1910 dan selama level ini belum berhasil ditembus maka sebaiknya tunggu ada koreksi dulu Pak sampai kisaran koreksi ada di kisaran 1790 hingga ke 1820. Di sini kita lihat juga ada moving average 20, 50 dan 100 hari berdekatan di area 1790 hingga ke 1820. Mungkin sebaiknya gunakan level tersebut untuk ambil kembali. Sementara level 1910 seandainya tidak mampu ditembus maka dapat digunakan untuk sell on strength dan lepas sebagian dulu dan menentukan koreksi teknikal sebagai entry point kembali. Lalu saham INPC. INPC cukup volatile Pak dan ini kemarin pasca menyentuh level 160 ini kembali melemah dan berada di area 100 rupiah kembali, jadi sangat-sangat berisiko. Jika Bapak belum ada saham ini mungkin tunggu sampai ada
pembalikan arah Pak, namun kami tidak sarankan untuk hold di saham ini karena ini sangat volatile, jadi bisa bentuk one day trading saja. Kalau kita lihat area support ada di kisaran 98, di mana ini adalah sekaligus menutup gap bawah, ada 98 di sini gapnya. Dan saat ini kembali jebol, maka support berikutnya ada di kisaran 89 hingga 90 rupiah, kita lihat di sini. Berikutnya saham The Gig. Untuk NKE atau Nusantara Construction Engineering atau The Gig ini juga cukup volatile, bisa untuk diperhatikan saja Pak dalam jangka pendek. Ini kita lihat bahwa penurunan sudah terjadi sepanjang 2 hari terakhir dari harga 90 sampai ke level 76 kembali. Ada peluang untuk terkoreksi sampai ke level 60-an atau 66, ini merupakan support sebelumnya. Jika Bapak ingin kembali koleksi, mungkin seandainya ada turun tajam dalam satu hari intraday-nya dan ada pembalikan arah tiba-tiba, maka itu bisa diikuti. Namun tetap ini saham yang spekulatif, jadi tetap waspadai untuk stop loss-nya. Lalu BRMS. Untuk BRMS sedang dalam uptrend Pak, kita lihat di sini. Namun candle-nya sudah cukup panjang kemarin, dan kalau BRMS pasca ada kenaikan yang cukup panjang satu hari, maka cash candle-nya ada peluang untuk koreksi, namun sepertinya dapat dimanfaatkan untuk buy on weakness di saham BRMS di kisaran 84, ini supportnya. Dan kita menantikan tarikan kembali di saham BRMS karena kalau dari indikator stokastik maupun MACD peluang untuk menguat masih cukup besar, meskipun tetap tidak menutup kemungkinan adanya koreksi teknikal pada perdagangan hari ini. Demikian Pak Suharta Tirta. Lalu beralih ke saham CMNP. Untuk CMNP ini patah ke bawah ya, dalam 2 hari terakhir tampaknya ada technical rebound dari rentang 15-12, dan ini spekulatif juga, namun ada peluang untuk menguji resisten di level 1650 ya Pak. Jadi kalau Bapak ada barang dan kemarin sudah berhasil ambil di kisaran bawah, bisa coba hold dan coba di level 1650. Kita lihat apakah dia mampu bertahan atau tidak. Seandainya agak sedikit melemah, bisa dicoba di take profit terlebih dahulu, karena memang ini volatilitas juga cukup tinggi di saham CMNP-nya. Demikian Pak Suharta. Beralih ke Pak Edi Chandra. Untuk saham ASRI, tahan atau jual kalau sudah beli di bawah? Baik Pak. Untuk saham ASRI, jika Bapak ambil di bawah, ini bisa coba di hold dulu Pak. Kita lihat di sini arahnya masih berpeluang untuk kembali menguat dan menguji level resisten di 420. Mungkin bisa dilihat nanti di level 420 seandainya sudah mulai ada pembalikan arah, bisa coba take profit terlebih dahulu dan manfaatkan technical correction sebagai entry point kembali. Pun seandainya ada koreksi kembali, maka harapannya tidak lebih rendah dari level 400 sebagai supportnya. Kita lihat di sini stokastik maupun MACD meskipun sudah mulai memasuki area overbought, tapi kekuatan kenaikan masih ada. Jadi bisa di hold dulu sampai ke level 420 di saham Alam Sutra. Ya, kita lanjutkan ke Bapak Aldi untuk BES dan DESV entry di berapa? Baik. Kalau untuk BES tampaknya kemarin sudah naik tinggi Pak, jadi mungkin bisa ditunggu dulu sampai ada koreksi. BES sebenarnya ini sudah baik, mampu bangkit dari posisi downtrend sejak bulan Agustus lalu. Namun kenaikannya sudah terlalu curam, maka juga ada peluang untuk koreksi cukup dalam. Kita di sini support pertama ada di area Rp300. Seandainya ini tidak kuat dan menembus kembali, maka ada support kuat di rentang 280 hingga 285 yang merupakan area
moving average 20 hari, 50 hari, dan 100 hari. Ini biasanya menjadi support cukup kuat. Dan juga ini adalah level tertinggi sebelumnya yang di breakout oleh kenaikan terakhir. Jadi seandainya level 300 tembus, bisa coba kembali koleksi di level 285. Lalu ke DSV. Untuk DSV Samudra Fishing ini masih cenderung sideways, Pak. Mungkin bisa coba dikoleksi di level 155 hingga 160 dan kembali take profit di kisaran 170 hingga 180, Pak, untuk saham DSV. Sementara ini masih cenderung sideways, jadi bisa ditradingkan di rentang tersebut terlebih dahulu. Demikian, Pak Aldi. Lalu ke Bapak Erwin Yudo untuk Silo, NIKL, INAF, dan Waskita. Baik, Pak. Untuk Silo ini kemarin uptrendnya cukup panjang dari akhir tahun 2016, bulan Desember. Dari bulan Desember lalu ini sudah mulai tampak jenuh kenaikannya, Pak. Jadi waspada, ada koreksi, ada profit taking. Jika Bapak masih ada barang di saham Silo, mungkin bisa coba sell on terlebih dahulu, namun disarankan sebagian saja untuk test market dan kembali ambil di support di moving average 20 hari di kisaran 11.500. Kemudian saham NIKL. Untuk NIKL masih dalam tren penguatan, Pak, namun masih sudah cukup tinggi ini kenaikannya. Jadi tetap batasi tingkat stop loss yang Bapak ingin dan profit yang Bapak ingin capai. Ini kami sarankan tidak untuk hold di saham NIKL, jadi tradingkan dalam jangka pendek saja, Pak. Berikutnya saham INAF. Untuk saham INAF, nah ini berpotensi untuk memantul di support moving average hari di kisaran 3.300-an. Jadi coba jika level tersebut ada pemantulan, bisa coba diikuti dan tidak perlu terburu-buru karena pasca koreksi dalam biasanya rebound juga cukup panjang, bisa sampai 5 harian. Jadi lebih baik tunggu saja hingga konfirmasi ada pemantul pembalikan arah di INAF. Mengingat juga stokastika sudah mulai ada pembalikan arah di area oversold dan juga MACD sudah mulai ada tanda-tanda untuk konsolidasi. Jadi bisa perhatikan di saham INAF dan hari ini tidak kemungkinan akan adanya technical rebound, Pak. Demikian Pak Aldi. Pak Erwin. Selanjutnya saham Waskita. Untuk saham Waskita masih dalam posisi uptrend, Pak, dan kemarin sempat terkoreksi, namun tampaknya masih mampu bertahan di atas garis support yang merupakan garis uptrendnya. Harapannya tidak menembus level 2.600 dan seandainya kembali memantul di level tersebut, resisten berikutnya ada di kisaran 2.800, Pak. Jadi masih bisa di hold untuk saham WSKT-nya. Demikian Pak Erwin. Beralih ke Pak Robert. Untuk Sobi harganya sekarang 1.700, namun anggaran buybacknya sekitar 4.250, Pak, untuk go private. Apakah akan memungkinkan harganya? Bisa, Pak. Namun kalau kita pantau kemarin di pasar juga tidak ada kegiatan, artian bahwa pemilik saham Sobi ini di publik sudah sangat sedikit sekali. Jadi kemungkinan juga sudah agak berat ada gerakan di pasar regulernya. Seperti saham Aqua dulu, di mana hampir tidak ada yang pemegang publik yang mau menjual di pasar reguler, jadi menunggu sampai proses go private ini berlangsung. Berikutnya dari Bapak Antonius Leo untuk saham ASRI, Garuda, dan Asa. Baik, untuk ASRI tadi sudah kita bahas, lalu ada saham Garuda. Garuda masih cenderung sideways, Pak, dengan rentang di 330 hingga 350. Mudah-mudahan kasus yang membelit ex-CEO Emir Syahsatar tidak mempengaruhi pergerakan harga sahamnya di bursa. Di sini kita lihat masih cenderung sideways dan selama tidak menembus level 375 tampaknya masih akan bergerak di rentang 330 hingga ke 375, Pak, untuk Garudanya.
Lalu ASA, untuk ASA masih sideways juga, namun kita lihat sini ada sedikit cenderung turun gerakannya, jadi waspadai seandainya moving average 100 harinya ditembus, maka tidak berkemungkinan kemungkinan bagi saham ASA ini kembali bergerak downtrend. Jadi jika masih ada barang, bisa coba sell on trend terlebih dahulu di kisaran 200-an Pak. Ini ada, kalau kita lihat historicalnya, ini antena atas cukup kuat, artian kenaikannya tidak berlangsung lama. Jadi jika ada kenaikan tinggi, itu ada potensi bahwa kenaikan tidak akan permanen dan dapat digunakan untuk lepas terlebih dahulu. Demikian Pak Tunis Leo. Beralih ke Bapak Salihudin, untuk Telkom kemarin basis, apakah ada potensi rebound? Baik, kita lihat ke saham Telkom. Untuk Telkom hari ini ada rebound sedikit Pak ya, dan kalau kita lihat di sini jangka panjang ini cukup kritis karena dari Fibonacci Band yang kita gambarkan sejak Oktober 2015 ini berada di batas bawah. Jadi seandainya level ini tidak mampu dipertahankan, maka akan menjadi bearish kembali di saham Telkom. Jadi intinya adalah di level 3.700 ini harus mampu bertahan saham Telkom. Kalau dalam jangka pendek ini ada peluang rebound, karena kalau kita lihat sebelumnya pasca koreksi dalam, jika ada yang market tidak ada apa-apa, maka dia ada peluang rebound, namun tampaknya tidak akan bisa kembali ke level 39. Jadi pun ada rebound sampai ke level 38 hingga 39, bisa coba kembali take profit di saham Telkom. Lalu Ibu Vivi Astuti untuk saham Adikarya, BJTM, Kras, dan Pegas. Baik Bu. Untuk Adi juga masih dalam posisi uptrend Ibu, dan ini pas tepat di support garis uptrendnya. Kita harus lihat ini harus dipertahankan untuk menjaga momentum uptrend. Seandainya ini jebol dan kembali menguji level support 2005, maka saham Adi ini berpeluang untuk kembali sideways gerakannya. Dan jika sideways, maka sebaiknya ditelinga saja di rentang Rp2.000 hingga ke 21 hingga ke 2.200 Bu. Jadi bisa di rentang tersebut. Jadi hari ini harus kita pantau terlebih dahulu. Jika break ke bawah, maka tunggu di level 2.000 hingga 2.500. Namun jika kembali mengutul ke atas, bisa diikuti karena potensi untuk menembus resisten di 2285 menjadi terbuka lebar. Beralih ke saham BJTM. Untuk BPD Jawa Timur juga kita lihat tampaknya sedikit rentan untuk terkoreksi Ibu. Kita lihat di sini bahwa mulai menyempit beberapa hari terakhir dan mencoba menguji support di 600. Sementara dari indikator stokastik maupun MACD arahnya adalah ke bawah. Jadi jika Ibu ada barang, bisa coba di trade sell terlebih dahulu dan menantikan adanya koreksi sebagai re-entry point. Perkiraannya adalah support kisaran 575 ini sebagai support pertama dari moving average 50 hari. Seandainya ini jebol kembali, maka kita akan menantikan level 560 sebagai support keduanya. Beralih ke saham Kras. Untuk Kras juga cenderung sideways Pak Ibu. Namun kita lihat di sini sudah ada di area support 760 merupakan moving average hari, bisa coba diikuti trading spekulasi trading dengan target resisten di level 800 hingga 810. Jadi bisa dimanfaatkan 810 sebagai exit point di saham Kras. Lalu saham Pegas. Untuk saham Pegas ini juga ada peluang untuk rebound Bu di support 2600. Perhatikan hari ini jika mampu rebound, maka bisa coba diikuti barang 2 hingga 3 hari dan kembali take profit di level 2800. Namun jika level 26 ditembus, kita menantikan level support berikutnya di kisaran 2475. Demikian Ibu Viviasti.
ke Pak Herman Wijaya, ya tadi sudah dibahas ke saya Afdal. Akan kita review sedikit untuk saham KF-nya. Pagi ini tampaknya masih sedikit melemah, namun masih mencoba menguji level support di 2280. Kita menantikan harapannya level ini mampu bertahan dan kembali memantul. Jadi bisa coba wait and see sampai ada pantulan. Beralih ke Bapak Leonard Nugroho untuk ADI, Nikel, dan Unilever. Untuk ADI dan Nikel sudah kita bahas tadi, akan kita alih ke saham Unilever. Untuk Unilever, ada uptrend minor Pak, pasca turun drastis di bulan November, namun tampaknya masih cenderung tertahan di support 39775. Jika level ini mampu bertahan, maka bisa coba diikuti. Namun kalau kita lihat dari indikator stokastik maupun MACD, tampaknya ada peluang untuk pelemahan. Mungkin bisa coba tunggu sampai ke level 39400. Kita lihat apakah lowest terakhir kemarin mampu ditembus atau tidak. Seandainya tidak mampu ditembus, maka bisa coba ditampung dan bisa bottoming up di level 39400 untuk kembali menguji resisten di level 40.000. Demikian Pak Leo. Lalu Bapak Pyong Dirgahayu untuk saham Sobi, ya Sobi ini kalau Bapak ada barang sih coba bisa ikuti tender offernya Pak. Namun jika Bapak nggak ada barang, tampaknya juga susah untuk ambil di market karena jumlah yang beredar di pasar sangat sedikit. Bahkan kemarin pasca pengumuman juga tidak ada tanda-tanda pergerakan di pasar reguler. Lalu Bapak ID Chandra untuk saham KF, stop lossnya di berapa? Oh baik. Untuk KF dapat stop loss di rentang 2135 yang merupakan level terendah bulan Oktober lalu. Jadi waspada saat ada dari uptrend level di 2285 ini ditembus, maka next stop levelnya di 2135 Pak. Demikian Pak Haji. Untuk Pak Robert Manuel untuk saham-saham perbankan, baik. Pertama kita ke saham BBCA. Untuk BCA masih ada cenderung sideways di sini Pak di rentang 15.100-an. Cukup lebar rentangnya. Ini ada support di kisaran 1500 untuk moving average 50 hari, mungkin bisa digunakan sebagai spekulatif beli di level tersebut dan manfaatkan level resisten 15.300 untuk jual. Namun mengingat rentangnya cukup sempit, maka misalkan untuk wait and see terlebih dahulu karena juga dari indikator stokastik maupun MACD ini masih mengarah ke bawah dan ada potensi juga bagi saham BCA ini untuk terkoreksi mengingat kemarin juga bursa-bursa regional turun cukup dalam dan kita menantikan arah IHSG kemana karena saham blue chip biasanya digunakan sebagai untuk pengerek gerakan IHSG. Beralih ke saham BRI. Untuk BRI juga masih sideways di support 11.800, namun kita lihat juga di sini indikator MACD maupun stokastik mengarah ke bawah, jadi ada peluang untuk terjadi koreksi di saham BBRI. Jika Bapak masih ada barang, mungkin bisa SOS di saham BRI dan menantikan level support di kisaran 11.500 sebagai entry point kembali di saham BRI. Berikutnya saham BMRI. Untuk BRMI ada support di level 10.700 dan kita di sini ini sudah lebih dulu terkoreksi, jadi mungkin akan ada technical rebound di saham BMRI, jadi bisa buy on weakness di saham Bank Mandiri. Namun kalau misalkan tetap untuk trading jangka pendeknya di saham ini. Beralih ke saham Pegas, tadi sudah kita bahas, akan direview sedikit pasca pembukaan. Tampaknya juga masih mencoba menguji level 2.600 Pak, jadi bisa wait and see dulu. Seandainya dia jebol 2.600, maka kita lihat apakah dia mampu bertahan di level 2460-nya. Jadi masih wait and see di saham Pegas. Beralih ke saham HMSP. Untuk HMSP masih berada dalam channel 3.800 hingga 4.000 rupiah dan sudah
mendekati level 3.800. Waspadai jika ada koreksi dalam dan menembus 38, maka kita dapat menantikan level 3620 hingga 3700 sebagai re-entry point bagi saham ASP. Namun mengingat kita polanya sangat volatile sekali, saham ini sebenarnya dapat digunakan untuk trading jangka pendek. Demikian Pak Robert. Lalu ke Bapak atau Ibu Fufasen untuk saham Telkom, Aces, Kalbe, dan ICBP. Baik. Telkom juga sudah kita bahas tadi dan sedikit di review. Ada sedikit perlawanan bagi saham Telkom. Mudah-mudahan ada mampu rebound, namun tampaknya tidak mampu menembus level 39 hingga 3920. Jadi seandainya ada rebound sampai ke level tersebut bisa digunakan untuk trade sell terlebih dahulu. Berikutnya saham Ace Hardware, Aces. Untuk Aces masih dalam tren bearish. Kita lihat di sini belum ada perlawanan dan sedang menguji support di level 730-nya. Masih wait and see. Seandainya level ini kembali ditembus, maka kita akan melihat level support berikutnya di kisaran 685. Cukup jauh memang, jadi masih coba wait and see, tidak untuk entry dulu di saham Ace Hardware. Berikutnya saham Kalbe. Untuk Kalbe cenderung sideways dengan rentang 1400 dengan atasnya di 1600, namun dalam jangka pendek ada peluang untuk terkoreksi lebih dahulu. Jadi mungkin bisa coba menantikan di level 1440 sebagai re-entry point di saham Kalbe Pharma. Beralih ke saham konsumer ICBP. ICBP kalau untuk trennya dalam jangka menengah masih dalam tren melemah dan ini tampak sedang menguji support di area 8.400. Lebih baik wait and see terlebih dahulu. Seandainya jika level tertembus ke bawah, maka ada peluang juga untuk koreksi cukup dalam di saham ICBP. Namun kita perhatikan bahwa ada level terendah di level 7.500 kemarin. Seandainya sebelum mencapai level tersebut dan sudah pembalikan arah, maka ada potensi untuk saham ICBP ini kembali rebound dan menguji level resistance sebelumnya di kisaran 8.500, tapi tetap dalam jangka pendek ini wait and see, tunggu sampai ada ya koreksi dulu di saham ICBP ini. Demikian. Ya. Lalu ke Bapak Li untuk saham Hexa. Untuk Hexa tampaknya tidak terlalu aktif, namun ini bisa coba di keep saja Pak, karena dalam jangka panjang ini masih dalam posisi uptrend. Mungkin lebih baik ditradingkan dalam jangka menengah panjang saya Pak saham Hexa, karena memang tidak terlalu aktif. Namun jika Bapak ingin trading jangka pendek, coba bisa menantikan untuk entry point di level 3.100 ya Pak. Demikian Pak Li. Lalu Bapak Gunawan untuk Aces, Antam, Adi, Pakuwon, Roti, Bajai, Inco, dan Indi. Ya, Aces sudah kita bahas tadi. Untuk Antam masih cenderung sideways Pak, ini di kisaran 900-an dan tampaknya juga ada peluang untuk melemah. Mungkin sebaiknya bisa coba menantikan di level 850 hingga ke 860 sebagai entry point di saham Antam. Lalu Adikarya juga sudah kita bahas tadi, akan sedikit di review. Adikarya tampaknya sedikit menembus uptrend channel yang merupakan menjadi supportnya. Lebih baik tunggu Pak sampai ada konfirmasi dia breakdown, baru tunggu di kisaran 2050 hingga 2000 untuk entry point kembali. Jadi masih wait and see. Balik ke saham Pakuwon. Untuk Pakuwon masih akan sideways Pak dengan support di 570. Waspada jika level 570 ini tidak kuat dan menembus, maka akan berpeluang untuk menguji level 540 sebagai level terendah sebelumnya. Lalu saham Roti. Untuk Roti ini kita lihat ada sedikit golden cross di sini, maka ada peluang untuk rebound sebenarnya di saham Roti untuk menguji level resistance 1700 kembali. Jadi bisa di hold di saham Roti dan kita lihat
level 1700 hingga ke level 1730 sebagai resistennya di saham roti. Berikutnya baja. Untuk baja masih cenderung sideways Pak, jadi bisa coba trade buy di support di 310 dan kemudian bisa take profit di kisaran 340. Beralih ke saham Inco, saham komoditas harga nikelnya sendiri yang masih melemah, tampaknya masih bisa memberikan tekanan lebih lanjut kepada saham Inco. Kita lihat di sini tren pelemahan masih berlanjut dan belum ada tanda-tanda pembalikan arah, jadi bisa coba wait and see dulu Pak di saham Inco. Tunggu momentum hingga hingga harga komoditinya yaitu nikel kembali menguat, baru kita harapkan ada jatuh rebound di saham Inco ini. Lalu saham Indika. Untuk Indi juga masih sideways Pak, jadi mungkin bisa coba buy on weakness di harga 690 hingga 700 dan take profit kembali di area 760 hingga 770. Demikian Pak Gunawan. Berikutnya dari Ibu Levi untuk Akra, Asri, Gia, dan Waskita. Baik, untuk Asri sudah kita bahas tadi, untuk Akranya untuk Akra sudah break level 6.300 dan tampaknya berpeluang untuk kembali menguji level 7.000, namun waspada jika mulai agak pelemahan, mulai ada agak melemah kenaikannya di level 6.700, mungkin juga sudah mulai coba ancang-ancang untuk profit taking Bu. Seandainya sampai level 7.000 ini merupakan tanda untuk coba take profit karena memang channel sideways di Akra cukup panjang dari bulan Mei lalu di rentang harga 6.000 hingga 7.000. Lalu saham Asri kita bahas sedikit. Untuk saham Asri juga masih mencoba menguji level Bu, mungkin bisa coba buy on weakness di saham Alam Sutra ini. Lalu Garuda Indonesia. Untuk Garuda ini masih sideways, mungkin juga Ibu bisa coba trade buy di rentang 330 hingga 325 dan manfaatkan level 350 hingga 360 sebagai exit point di saham Garuda. Berikutnya saham Waskita. Untuk Waskita Karya masih ada peluang untuk upside Bu, namun hari ini mungkin ada koreksi dulu, tapi bisa coba wait and see dengan support di kisaran 2.500. Jadi kalau sampai 2.500, kita lihat apakah sudah mulai melemah kekuatan jualnya dan ada pantulan sedikit, itu bisa digunakan sebagai entry point di saham Waskita. Demikian Ibu Levi. Lalu Bapak Sugianto untuk saham Bank Jatim. Baik, BJTM tadi sudah kita bahas, akan direview sedikit. Untuk BJTM ada peluang untuk melemah Pak, jadi mungkin coba jika Bapak ada barang bisa coba sell on strength terlebih dahulu di saham BJTM dan menantikan pelemahannya apakah mampu mencapai level support di 570. Saat tercapai 570 maka coba bisa dipersiapkan untuk buyback kembali, namun perhatikan tekanan jualnya, jika sudah mulai melemah baru bisa boleh entry kembali di kisaran rentang support 555 hingga ke 570 nya. Demikian. Lalu ke Bapak Ray Yosua Sianipar untuk Bumi, Timah, dan Pegas. Baik Pak. Untuk Bumi ini masih uptrend sebenarnya trennya Pak, namun ada koreksi 1-2 hari ini cukup wajar, namun bisa coba gunakan moving average 20 hari sebagai supportnya di kisaran 360, coba di re-entry di sana Pak. Lalu Timah. Untuk Timah masih downtrend, kita menantikan apakah dia mampu bertahan di level support 1030. Jika saya tidak mampu bertahan, maka arahnya masih akan ke level 1000 sebagai angka psikologisnya. Lalu Pegas sudah kita bahas tadi, sedikit di review Pegas. Ada peluang untuk menembus level 2600 Pak, jadi coba wait and see dulu. Seandainya level ini tembus maka kita menantikan level 2475 sebagai support berikutnya. Demikian Pak Ray. Lalu Bapak Ibu Pyong untuk saham energi ini chartnya agak mana energi berapa?
Ya, energi ini chat kami tampaknya tidak update, namun saham-saham seperti ini jika ada kenaikan drastis mungkin bisa digunakan sebagai untuk exit strategi di saham energi. Ya, bagi Ibu Ren, apakah mungkin koneksinya kurang begitu bagus untuk running trade-nya? Jika memang koneksi tidak ada masalah, mungkin bisa coba menghubungi customer care kami untuk menanyakan apakah ada problem atau tidak dengan pro tradernya. Demikian Bu Iren. Oke, Pak Erwin, akan kami tanyakan untuk pro tradernya apa sedang ada gangguan. Demikian Pak Erwin. Mungkin jika masih ada gangguan bisa coba kontak ke call center kami, Pak. Ya, baik Bapak Ibu sekalian, berhubung sudah setengah jam kita melalui trading ini, kami akan akhiri untuk sesi Philip Morning Market Call untuk edisi hari ini. Mudah-mudahan dapat terus mencetak keuntungan bagi pedagang Bapak Ibu sekalian. Terima kasih dan selamat pagi.